Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah sejam ke depan sambil menunggu maghrib kita belajar memaknai kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Alhamdulillah ini sudah saya baca sampai halaman 211 PDF. Kayaknya PDF sama bukan PDF sama. Masih tentang berkaitan dengan Quranul Karim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa minal qurbatil 'azimati wal fadailil jasimati ta'allumul Qur'anil Karimi wa ta'limuhu. Sebahagian dari kurbah yang agung, kurbah yang besar. Kurbah maknanya hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Sebahagian dari kurbah yang besar, sebahagian dari keutamaan yang jasimah, yang istimewa, itu ta'allumul Quran, mempelajari Quran, Quran yang mulia, wa ta'limuhu dan mengajarkannya, mempelajari dan mengajarkannya. Wazalika min furudil kifayatil muta'akkadati. Formula demikian mempelajari Quran, mengajarkan Quran itu bagian dari fardu kifayah yang sangat dianjurkan. Ini fardu kifayah yang lebih dari wajib ya. Adapun yang wajib seperti Fatihah misalkan dalam sholat itu fardu in. Ini yang lebih dari wajib fardu kifayah. Beliau menyatakan seperti ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Waqad qala Rasulullah. Sungguh telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Bermula sebaik-baik kamu itu orang yang mempelajari ia akan Quran dan mengajarkan ia akannya Quran. Mempelajari kemudian mengajarkan orang lain ya. Insya Allah. Nah, terima kasih Tengku Martonis. Wasu'ila Sufyanus Sauriyu rahimahullahu ta'ala. Ditanyakan akan Sufyan Sauri rahimahullahu ta'ala. Semoga merahmati akan beliau oleh Allah ta'ala. Apa isi pertanyaan kepada beliau? Faqila lahu. Maka dikatakan baginya Sufyan. Ar-rajulu yata'allamul Qur'ana habbu ilaika am yaghdu fi sabilillah. Seorang laki-laki. Ya. Bermula seorang laki-laki itu yang mempelajari ia akan Quran. Atau bermula seorang laki-laki. Hal keadaan orang laki-laki itu yang mempelajari ia akan Quran. Itu kabarnya kan. Itu lebih suka kepadamu au yaghdu atau berperang ia di jalan Allah. Laki-laki yang belajar Quran lebih kamu sukai atau yang berperang di jalan Allah? Ini jawaban beliau. Faqala, maka berkata oleh Sufyan Tsauri, bal yata'allamul Quran. Bahkan laki-laki yang mempelajari ia akan Quran. Ini mungkin tergantung kondisi ya. Kondisi tertentu kan perang lebih istimewa kan. Nah, tergantung kebutuhan. Secara umum, kalau lagi aman ya lebih baik baca Quran. Insya Allah nanti kita lihat ya. Kalau panjang nanti kita upload. Wa yambaghi lil qari li kitabillah dan sepatutnya bagi orang yang membaca bagi kitab Allah oleh apa patut oleh apa pantas ayastaksira min tilawatihi ana al-laili wan nahar oleh bahwa memperbanyak ia dari membacanya Quran pada waktu-waktu malam dan siang. Ini anjurannya kita banyak baca Quran, lebih-lebih sebentar lagi Ramadan ya. Ramadan memang syahrul Quran, Ramadan ya, bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an ya. Istimewa banget kita baca Quran. Oleh bahwa memperbanyaknya min tilawatihi dari membacanya Quran ana al-laili pada waktu-waktu malam wan nahari dan waktu siang ma'at tadabburi wat tartil bersama tadabbur dan tartil. Tadabbur maknanya memahami, memikirkan ya. Berusaha untuk memahami artinya. Tadabbur pada dasarnya artinya berjalan di belakang ayat. Kita baca ya kita pahami. Wat tartil dan pelan-pelan.
tartil, warattilil Qur'ana tartila, bacanya santai lah, nggak ngebut nggak. Wa ghayatil adabi wal ihtiram. Nah, bersama puncak adab. Ya, gaya hantar kepada tadabbur. Baca Quran yang dianjurkan, memahami, berusaha memahami, tartil, wa ghayatil adab, penuh adab dan penuh penghormatan terhadap Quran. Wal yahzar kullal hazri min hajaranit tilawah. Dan hendak waspada ianya seseorang kullal hazri maf'ul mutlak akan benar-benar waspada dari meninggalkan membaca. Watarki ta'ahudil Quran dan dari meninggalkan ta'ahud, memperhatikan. Meninggalkan memperhatikan Quran. Waspada. Ini beliau mengingatkan kita jangan sampai kita nggak baca Quran. Jangan sampai ada hari yang kita nggak baca Quran seayat. Tapi nggak mungkin lah, Muslim mesti baca Quran walau dalam sholat ya. Ada surat-surat pendek lah. Tidak menghindari, ya akan benar-benar menghindar dan meninggalkan membaca dan meninggalkan memperhatikan Quran. Makanya jangan sampai sholat kita Fatihah doang. Walaupun Fatihah juga Quran. Sungguh terlalu. Kenapa beliau mengingatkan seperti itu? Fayata'aradu bidzalika linisyanihi alladhi huwa min a'dhamil dzunub. Fayata'aradu, maka mendatangi ia dengan demikian. Maka mendatangi ia dengan demikian kalau meninggalkan Quran, meninggalkan memperhatikan Quran. Maka mendatangi ia dengan demikian linisyanihi bagi lupanya. Lupanya Quran, lupa yang alladzina kepada lupa. Lupa yang huwa, yang dianya lupa itu min a'dhamil dzunub. Sebahagian dari dosa besar. Nah, kan? Kita udah hafal Quran, dapat taufik bisa hafal Quran kemudian lupa, ini berat ancamannya, dianggap dosa besar ya. Masya Allah. Nah, Quran itu mudah banget lupanya, lebih gampang, lebih cepat lupa daripada kita hafal kan? Makanya perlu perhatian khusus. Yang katanya juga udah hafal Quran, kalau nggak rajin murajaah ya tinggal nama doang hafal Quran. Hafal juz 1 sama juz 30 kan? Nah, harus sering diulang. Nasaihuddin ya, saudaraku gadget, kitab Nasaihuddin ya. Fafil hadis anhu, maka dalam satu hadis darinya Nabi alaihi salatu wasalam itu, nah ini bunyi hadisnya. Uridat alayya zunubu ummati. Uridat dilaporkan kepadaku zunubu ummati, akan dosa-dosa umatku kata Nabi. Falam ara dzamban a'dhama min suratin minal Qur'an. Maka tidak aku lihat akan satu dosa yang lebih besar min suratin dari satu surat dari Quran, au ayatin atau dari satu ayat, utiha rajulun yang diberikan akannya surat atau ayat, rajulun akan seorang laki-laki, summa nasiha, kemudian melupakan ia akannya surat atau ayat, al hadisa, baca olehmu akan hadis secara lengkap. Ya? Berat nih kan berarti. Kata Nabi pernah dilaporkan kepadaku, memang amalan kita kan ada hadis Nabi dalam kitab Sya'ban ya kan, selalu dilaporkan kepada Nabi. Dilaporkan kepadaku akan dosa-dosa umatku, maka tidak aku lihat akan dosa yang besar, yang lebih besar dari satu surat dari Quran, satu ayat yang telah diberikan akannya surat atau ayat kepada laki-laki, kemudian ia melupakannya. Ini gara-gara ini orang jadi malas hafal Quran, takut lupa. Wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis yang lain, innalladzi yansal Qur'ana ba'da hifdhihi, sesungguhnya orang-orang yang melupakan ia akan Quran sesudah menghafadznya, yalqallaha yaumal qiyamah, itu akan menemui ia akan Allah pada hari kiamat wahwa ajizam, padahal dianya itu ajizam, dalam keadaan kena penyakit kusta. Kena penyakit kusta, Masya Allah, ngeri. Nah, memang ya termasuk saya juga banyak ayat Quran lupa. Ini kita harus rajin kembali mumpung mau puasa ini. Waqad amaro alaihi salatu wasalam, dan sungguh telah memerintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sahibal Quran, akan pemilik Quran, bita'ahudihi, untuk memperhatikannya Quran. Harus diperhatikan. Perhatikan bukan dirawat maknanya kan. Perhatikan, rajin membaca, mengulang. Wa akhbara annal Qur'ana asra'a tafallutan min suduri rijali minal ibili min uquliha. Dan memberitahukan oleh Nabi bahwa sungguhnya Quran itu asra'u, khabar anna. Memberitahukan oleh Nabi annal Quran, bahwa sungguhnya Quran itu asra'u, itu lebih cepat tafallutan. Lebih cepat nisbah lepasnya. Lebih cepat lepasnya min suduri rijal, dari dada-dada laki-laki,
Minal ibili dari onta, min ukuliha dari ikatannya onta. Onta diikat sama ayat Quran udah kita hafal kan? Lebih cepat ayat Quran kita lupa. Kalau malas ngulang, hilang cepat. Quran itu dihafal mudah, lupa juga mudah. Ajaib kan? Jam 5 insya Allah. Jam 5, jam 4. Nah, belum tentu liftnya. Kita usahakan rutin selama Ramadan sambil nunggu buka kan. Wa qad kana lis-salafi dan sungguh adalah bagi ulama salaf rahimahumullah semoga merahmati akan mereka oleh Allah itu inayatun tammatun. Itu perhatian yang sempurna bi qiraatil Quran dengan membaca Quran. Nah, ulama salaf ini inayatun punya perhatian yang tam yang sempurna terhadap baca Quran. Walahum fi dzalika ada adatun mukhtalifatun dan bagi mereka mereka salaf dan bagi mereka salaf pada demikian perhatiannya terhadap Quran itu adatun mukhtalifah itu punya adat-adat yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda. Faminhum man kana yahtimu fi kulli syahrin khatmatan. Maka sebahagian dari mereka ulama salaf itu orang-orang yang ada ia itu menghatamkan ia dalam setiap sebulan sekali khatam. Ada yang sebulan sekali khatam. Ini pas nih, sehari sejuz kan? Sejuz kita bagi 5 waktu sholat, ya sekitar 2 lembar lah sekali duduk. Jadi khatam sekali sebulan. Wa minhum fi kulli asyari layalin. Sebahagian mereka ulama salaf itu orang-orang yang menghatamkan ia dalam setiap 10 malam. Minhum berarti ini kita takdir, kita paham dari depan. Minhum mangkana yahtimu kan gitu. Wa minhum sebahagian mereka itu mangkana yahtimu, orang-orang yang ada ia menghatamkan ia fi kulli asyri layalin. Dalam setiap 10 malam. 10 malam sekali khatam berarti sebulan 3 kali. Wa fi kulli samani layalin dan pada setiap 8 malam. Ada yang 8 malam. Wa fi kulli sab'in dan pada tiap 7 malam. Beda-beda kan? Tergantung waktu luang. Wa minhum fi kulli salasin. Sebahagian mereka dalam setiap 3 hari. 3 hari 3 malam udah khatam. Masya Allah. Wa minhum man kana yakhtimu fi kulli yawmin wa lailatin khatmatan. Sebahagian mereka itu orang-orang yang ada ia itu mengkhatamkan ia dalam sehari dan semalam sekhatam. Sehari semalam sekhatam. Nah, ini udah tajrid ya, nggak ada kegiatan. Wa khatama ba'dhum fil yaumi wal lailati khatmataini dan telah mengkhatam oleh sebahagian mereka dalam sehari dan semalam 2 khatam. Ini seperti Imam Syafi'i yang kita dengar ya. Bulan Ramadan beliau khatam dua kali sehari. Mengkhatam oleh sebahagian mereka dalam sehari dan semalam khatmataini 2 kali khatam. Wa ba'dhum arba'an mengkhatam oleh sebahagian mereka akan 4. Ini udah ngacau bacanya, udah cepat banget kan. Jadi minimal kan 6 jam ya. Khatam Quran 6 jam atau 4 jam. Kalau kita lihat MP3 paling cepat sekitar 4 jam lah. Atau 6 jam. 6 kali 4, 24. Berarti 4 kali pas hari ini. Itu udah ngebut banget. Mungkin ada yang lebih ngebut lagi. Wantaha ba'dhum ilal khatmi fil yaumi wal lailati samana khatamatin. Dan sampailah oleh sebahagian mereka ulama kepada khatam dalam sehari semalam 8 kali khatam. Ini udah ngebut banget. Kayak kereta api ini udah kejar target ya. Nggak paham kita apa yang kita baca. Tapi inilah cerita, kayak ini cerita. Ya minimal kita ya sebulan sekali lah. Kitab Nasaihuddin ya, Kitab Habib. Qala al-Imamun Nawawi rahimahullah, berkata oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa hadza aktsaru ma balagana. Bermula ini 8 kali khatam sehari semalam. Itu paling banyak mah yang sampai ya nyama kepada kami. Berita yang sampai kepada Imam Nawawi, orang-orang dulu paling banyak khatam sehari 8 kali. Yakni bermaksud ianya Imam Nawawi al-khatma fil yaumi wal lailati samana marrah. Nah, bermaksud oleh Imam Nawawi khatam dalam sehari semalam 8 kali. Itu paling banyak yang beliau ketahui ya. Ini kata Imam Nawawi. Wa kariha ba'duhum al-khatma fi aqalla min salasati ayamin. Memakruhkan oleh sebahagian ulama akan khatam dalam kurang dari 3 hari. Nggak nyampe 3 hari khatam sekali itu ada ulama yang memakruhkannya. Kenapa? Karena tujuan baca Quran bukan kejar khatam, ya kan? Tadabbur tadi, tadabbur, berusaha memahami apa yang kita baca. Jadi kalau ngebut itu berarti kita nggak berusaha memahami.
Nah itu, memakruhkan oleh sebahagian ulama akan khatam dalam kurang dari 3 hari. Nggak nyampe 3 hari khatam. Jadi maksimal itu 3 hari khatam sekali ya, itu boleh. Ani, ya, aku bermaksud al-mudawamata ala dzalik, berkekalan di atas demikian. Maknanya selalu sebelum 3 hari udah khatam. Nah itu nggak bagus. Tapi kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Tujuannya untuk menjaga hafalan kan, lebih ke murajaah, bukan bukan untuk tafakur maknanya. Untuk murajaah itu boleh kali-kali 3 hari udah khatam. Tapi kalau untuk tadabbur atau untuk kita amalkan terus-menerus jangan. Wa qad qala alaihi salatu wasalam, sungguh berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam, la yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min salasin. Tidak memahami akan Quran, tidak memahami, tidak memahami oleh orang yang membaca ia akan Quran dalam kurang dari 3 hari. 3 hari udah khatam sekali, itu dipastikan nggak paham Quran. Kecuali udah ahli banget mungkin ya, udah paham bahasa Arab, udah mantap. Ya Imam Syafi'i lah, ya kan? Beliau sehari 2 kali khatam. Itu beda lagi ya. Wa yanbaghi li sahibil Qur'ani ay yaj'ala lahu wirdan minal Qur'an yaqumu bihi fi salatihi minal lail. Dan sepatutnya bagi pemilik Quran oleh bahwa menjadikan ia bagi dirinya akan satu wirid dari Quran. Akan satu wirid dari Quran. Makna wirid dari Quran, kita punya kegiatan, punya ayat-ayat yang kita ulang-ulang terus setiap hari kan. Kita tentukan waktunya. Menjadikan ia baginya akan wirid dari Quran, yakumu yang berdiri ia dengannya Quran dalam sholatnya dari malam hari. Nah, artinya jadi wirid itu semacam rutinitas lah. Ada ayat Quran yang kita bacakan rutin. Bisa dari awal sampai akhir. Bisa juga ayat-ayat yang kita udah hafal. Nah, atau sekarang mudah nih, pakai apa namanya meja, taruh Quran besar di depan kan bisa kita sambil sambil sholat sunnah baca Quran, khatam Quran dalam sholat. Karena khatam Quran dalam sholat itu istimewa. Sepatut bagi pemilik Quran lebih menjadikan ia bagi dirinya akan wirid dari Quran, yakumu bihi yang berdiri ia dengannya Quran dalam sholatnya dari malam. Fayatatabba'ul Qur'ana min awwalihi hatta yakhtimahu fi salatihi minal lail. Maka mengikuti ia akan Quran, mengikuti ia akan Quran min awwalihi dari awalnya Quran, hatta yakhtimahu hingga menghatamkan ia akannya Quran dalam salatnya di malam hari. Nah, beliau menganjurkan kita harus bisa menghatamkan Quran dalam salat, dalam salat. Imma fi kulli syahrin, ada kala di setiap bulan sekali khatam, au fi kulli arba'in, atau dalam setiap 40 hari khatam sekali. Yang penting ada khatam Quran dalam salat. Karena beda nilai baca Quran dalam salat sama di luar salat kan. Au aqalla atau kurang, nggak nyampe sebulan udah khatam boleh. Au aksara atau lebih banyak, hasban nasyati wat taisir, sekira-kira semangat dan kemudahan. Nasyat ini semangat, hasban nasyati sekira-kira semangat dan kemudahan. Yang penting ada khatam Quran dalam sholat. Wala yatruku zalika, dan tidak meninggalkan ia akan demikian. Wala yaksalu anhu, dan tidak malas ia darinya demikian. Ya, jangan sampai ini kita nggak pernah. Saya belum pernah khatam Quran dalam sholat. Insya Allah. Kita ayat langganan biasanya kalau salat, surat langganan ya. Faqad warada fil hadis, maka sungguh telah warid dalam hadis Nabi oleh annal Qur'ana was sawma yashfa'ani. Sungguh Quran dan puasa itu memberi syafaat keduanya fil abdi, pada hamba, indallah, di sisi Allah. Dapat syafaat di Quran. Banyak hadis Nabi kan? Faqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, kan banyak. Nah, Quran dan puasa memberi syafaat keduanya pada hamba di sisi Allah. Fayaqulul Quran, nanti Quran berkata, mana atuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Mana atu aku telah menghalangi akan dia akan tidur di malam hari. Fasyafi'ni, beri syafaat kepadaku padanya. Beri syafaat olehmu ya Allah akan aku padanya. Padanya orang yang baca Quran. Makna beri syafaat kepadaku, terimalah syafaatku untuknya hamba yang baca Quran. Wa yaqulu saumu, dan berkata oleh puasa, mana'tu minat ta'ami bin nahari, aku halangi akan dia dari makan di siang hari. Fasyafi'ni fihi, beri syafaat olehmu ya Allah akan aku padanya si hamba yang puasa. Fayusyafa'ani, maka diberi syafaat keduanya, maknanya diterima syafaat keduanya, Quran dan puasa. Masya Allah. Waqad qala ta'ala, dan sungguh telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, laisu sawa'a, tidaklah mereka itu sama. Nah,
min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Sebahagian dari ahlil kitab itu ada umat yang tegak berdiri. Yatlun membaca oleh mereka akan ayat-ayat Allah di waktu-waktu malam. Padahal mereka itu yang sedang sujud. Yu'minuna billah, mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka melarang dari kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa ulaika minas shalihin, mereka itulah orang-orang yang saleh. Ini pujian Allah terhadap orang yang membaca ayat Allah. Walaupun ini ayat Taurat ini kan, ayat Taurat atau ayat Injil min ahlil kitab, tapi ada nilainya. Apalagi Quran yang sangat istimewa. Masya Allah. Kita lanjutkan ya, baca pelan-pelan. Berusaha memahami maknanya. Fayuta'akkadu 'alal qari lil Qur'ani ayyakuma minal laili, maka dikuatkan kepada orang yang membaca Quran bahwa berdiri ia di malam hari. Ya, jadi orang yang baca Quran, orang yang hafal Quran sangat dianjurkan untuk qiyamul lail ya. Orang yang nggak hafal Quran juga sunnah qiyamul lail. Lebih-lebih lagi untuk orang yang hafal Quran, baca Quran dalam sholatnya. Wa ayyaqra'a fi sholati bil laili ma tayassara minal Qur'an, dan bahwa membaca ia dalam sholatnya di malam hari akan apa yang mudah ya dari ayat Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqra'u ma tayassara min, maka baca olehmu akan apa yang mudah ya darinya Quran kan. Wa minal laili fatahajjad bihi kan. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang berdiri ia dalam sholatnya bi asyri ayatin, dengan membaca 10 ayat, lam yuktab, niscaya tidak ditulis akan dia minal ghafilin, dari orang yang lalai. Minimal dalam sholat kita baca 10 ayat Quran itu sudah tidak dianggap ghafil. Sudah tidak dianggap orang lalai ya. Walaupun belum termasuk orang yang taat dan patuh. Wah, minimal belum dianggap orang yang lalai. Nggak dianggap orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, barang siapa yang berdiri ia dalam sholatnya dengan 100 ayat, kutiba, bisa dituliskan akan dia minal qanitin, dari orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin, barang siapa yang berdiri ia dengan 1000 ayat, bisa dituliskan akan dia minal muqantirin. Muqantirin ini orang yang melakukan hal dengan banyak. Nah, mukantirin ya. Mukantirin ada makna harta yang banyak, ada makna jembatan. Gimana itu ayatnya? Ya. Qanatiril mukantorah ya. Nah, orang siapa yang berdiri ya dengan 1000 ayat, bisa dituliskan akan dia minal mukantirin, dari orang yang melakukan banyak amal soleh. Lebih kurang begitu kan. Qala al-Amiri, qala al-Amiri rahimahullah. Berkata oleh Syekh Amiri rahimahullah fi bahjati, dalam kitab bahjah beliau, yang bagi lika liqari'il Qur'ani ayyaqra'a fi kulli syahrin khatamataini. Sepatutlah bagi orang baca Quran oleh membaca ia dalam setiap bulan 2 khatam. Nah, ini beliau menganjurkan setiap bulan 2 kali khatam. Khatamatan bil laili fil qiyami minal laili wa khatamatan bin nahar. Sekali khatam di malam hari di qiyam dari malam. Sekali khatam di malam hari dalam qiyam dari malam, maknanya dalam salat malam. Sekali khatam dalam salat malam, wa khatmatan bin nahar, sekali khatam di siang hari. Qala, kemudian Syekh Amiri berkata, wa hadza syai'un sahlun, ini sesuatu yang mudah. Nah, bagi beliau ini mudah. Bagi kita ini kadang 6 bulan belum khatam kan. Wal mudawamatu alaihi mutayassiratun, dan bermula mendawamkan, berkekalan di atasnya ini itu mudah banget katanya. Nah, kemudian kata Syekh Abdullah ini Habib, wa sadaqa rahimahullah, dan benar ianya beliau rahimahullah. Beliau benar mengatakan, memang benar. Ini mudah, kalau sebulan 2 kali memang mudah. Tapi ya orang-orang yang dapat taufik kan. Makanya beliau melanjutkan, wal muwaffaqu man waffaqahullahu taala. Bermula orang yang mendapatkan taufik itu orang-orang yang memberi taufik akannya oleh Allah Taala. Kalau Allah mudahkan, insya Allah bisa kan. Ya, insya Allah. Wa yanbaghi liman arada ay yakhtimal Qur'an ay yakhtimahu min awalil laili atau min awalin nahar. Sepatutlah bagi orang yang kepengen ya apa mengkhatamkan ya akan Quran, bahwa mengkhatamkan ya akan ya Quran dari awal malam. Ini kan tadi anjurannya khatam malam, khatam siang.
Atau katakanlah kita pengen khatam malam saja. Gitu. Ini beliau menganjurkan kita menghatamnya dari awal malam. Di maghrib kita udah khatam nih. Jangan subuh khatamnya. Kenapa? Ada kelebihan spesial ini katanya. Sepatutlah bagi orang yang kepengen ya bahwa menghatamkan ya akan Quran, bahwa menghatamkan ya akan ya Quran dari awal malam. Atau min awalin nahar. Dari awal siang, pagi-pagi udah khatam. Kenapa harus seperti itu? Hatta yattasi'a waktu salatil malaikati alaih. Hingga luaslah oleh waktu selawat malaikat. Hingga luaslah oleh waktu selawat malaikat kepadanya. Karena beliau menyatakan ada hadis Nabi, barang siapa yang menghatamkan Quran, kalau khatam malam itu malaikat istighfar. Mana sholat malaikat, malaikat mohon ampun untuknya hingga pagi. Jadi biar waktu istighfar malaikat luas, berarti maghrib kita udah khatam. Atau kalau kita khatam pagi, itu malaikat istighfar sampai terbenam matahari. Berarti pagi-pagi kita udah khatam. Itu maksud beliau. Hingga hatta yattasi'a waktu sholatil malaika. Hingga luas. Lapanglah oleh waktu selawatnya malaikat kepada nyaman. Fa'innahu warada fi ba'dil asar. Karena bersungguh hal dan sya'an itu telah warid dalam sebagian asar. Oleh apa warid? Annaman khatamal Qur'an. Oleh bersungguh orang-orang yang mengkhatamkan ya akan Quran. Ayyata sa'atin minal laili. Ayyata pada waktu manapun. Ayu ini. Ayyata sa'atin pada mana saja waktu dari malam hari. Salat alaihil malaikatu. Nisya berselawat kepadanya oleh malaikat. Hatta yusbiha. Hingga masuk waktu subuh ia. Atas dasar asar ini. Siapa yang khatam ya akan Quran di waktu mana saja dari malam kan? Berselawat. Mana berselawat istighfar kepadanya oleh malaikat hingga subuh ia. Jadi biar waktu istighfar malaikat luas. Berarti maghrib-maghrib udah khatam. Nah, wa ayyata sa'atin minan nahar. Barang siapa yang mengkhatamkan ia akan Quran ayyata sa'atin pada waktu mana saja dari siang hari, salat. Nah, ini siap berselawat kepadanya man alaihi. Berselawat kepadanya al malaikat itu oleh malaikat hatta yumsia hingga masuk waktu sore ia. Nah, ini maknanya tadi pagi-pagi kita udah khatam ya dapat istighfar dari malaikat istighfar yang lama. Mudah-mudahan istighfar malaikat diterima Allah kan. Wa fi salatil malaikati 'alal 'abdi kullu khair dan dalam salatnya malaikat. Dalam salatnya malaikat kepada hamba itu kullu khair itu ada seluruh kebaikan, mengandung banyak kebaikan. Wa kullu sa'adatin lahu dan mengandung seluruh kebahagiaan baginya si hamba. Dalam selawat malaikat, dalam istighfar malaikat kepada si hamba yang khatam Quran tadi, kullu khair ada banyak kebaikan, kullu sa'adah ada banyak kebahagiaan baginya si hamba. Wa makna salatihim alaih istighfaruhum lahu. Bermula makna salatnya malaikat kepadanya si hamba itu istighfaruhum, istighfarnya malaikat untuknya hamba. Wa du'auhum lahu bil khair. Doa mereka malaikat untuk hamba, doa bil khair, doa dengan kebaikan. Allah kan? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sebelum maghrib. Tahu maghrib jam berapa hari ini di Bekasi? Wal yuksir minad du'ai indal khatmi dan hendak memperbanyak ia dari berdoa ketika khatam. Nah, ketika khatam Quran di salah satu tempat makbul doa, kita banyak berdoa ketika khatam. Ketika menghatamkan Quran banyak berdoa. Nggak bisa bahasa Arab ya, bahasa Indonesia, bahasa apapun ya. Wal yuksir minad doa hendak memperbanyak ia dari doa indal khatmi ketika khatam Quran. Kenapa? Fa innaha sa'atun syarifatun mubarakatun. Karena bahwa sungguhnya waktu khatam. Nah, indal khatam berarti ketika waktu ada mengandung makna muannas kan. Maka bahwa sungguhnya waktu khatam itu saatun syarifah, waktu yang mulia, saatun mubarakah, waktu yang penuh barakah. Wa minal mawatinil lati yustajabu fiyad du'a'u wa tatanazzalur rahmat. Nah, minal mawatin atah kepada khabar innaha yaitu saat. Sesungguhnya waktu khatam Quran itu waktu yang mulia, waktu yang penuh barokah, dan sebahagian dari tempat yang yustajabu, yang dikabulkan padanya tempat akan doa, dan tempat-tempat yang turunlah oleh rahmat. Salah satu tempat terkabul doa, selesai baca Quran, khatam, itu turun rahmat Allah. Nah, kita doa yang banyak kan? Banyak berdoa. Cuma doa apa kita baca? Doa apa kita baca? Nah, ini Imam Nawawi menjelaskan nih pada dasarnya bisa doa apa aja dari bebas.
Qala al-Imamun Nawawi rahimahullah. Berkata oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa yanbaghi ay yakuna aksaru du'aihi. Wa yanbaghi dan sepatutlah bahwa adalah kebanyakan doanya si hamba. Wa yanbaghi ay yakuna aksaru du'aihi. Sepatutlah bahwa adalah kebanyakan doanya si hamba indal khatmi ketika khatam itu fi salahi umuril muslimin itu pada kebaikan urusan kaum muslimin. Ini doa-doa yang manfaatnya umum. Kita doakan semoga Allah apa memberikan kita pemimpin yang adil atau kita udah punya pemimpin semoga Allah menggerakkan hatinya kan untuk memperbaiki bangsa ini. Nah, yang berkaitan dengan kaum muslimin. 18.15 lah, berarti sekitar 15 menit lagi kita ngaji. Nah itu. Berkata oleh Imam Nawawi rahimahullah wa yang bagi ayyakuna sepatutlah bahwa adalah kebanyakan doanya. Kebanyakan doanya si hamba tadi indal khatmi ketika khatam itu fi salahi umuril muslimin pada kebaikan urusan-urusan kaum muslimin. Kita jangan ego kan? Jangan hanya untuk kepentingan pribadi terus doa. Wa zakara tarafan minal ad'iyati allati yanbaghi ay yud'a biha 'inda khatmil Qur'an dan menyebut oleh Imam Nawawi ini. Imam Nawawi kan punya kitab tentang adab Quran kan? At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran ya. Wa zakara dan menyebutkan oleh Imam Nawawi akan sedikit tarafan, akan secuil sedikit minal ad'iyah dari doa-doa doa yang yambari. Doa yang sepatutlah bahwa ayyuda'a oleh gua didoakan dengannya doa inda khatmil Quran ketika menghatamkan Quran. Jadi beliau di sana dalam kitab At-Tibyan menulis doa apa yang harus kita baca ketika khatam Quran. Nah, di sini juga ada mungkin ya. Wadzalika fi kitab At-Tibyan lahu bermula demikian itu dalam kitab At-Tibyan lahu baginya Imam Nawawi. Bahwa kitabun jalilun nafisun dianya kitab At-Tibyan itu kitab yang mulia. Nafisun kitabun nafis kitab yang bagus. Jama'a fihi min adabi hamalatil Qur'ana min jama'a fihi. Jama'a fihi mengumpulkan oleh Imam Nawawi dalamnya kitab min adabi dari adab-adab hamalatil Quran, adab-adab pembawa Quran, wa qiraatihi adab-adab membacanya Quran. Kadran salihan akan kadar yang pantas ya. Kadran salihan akan ukuran yang pantas. La yastagni hamilul Qur'ani an ma'rifatihi wal wukufi alaih. La yastagni yang tidak tercukupi oleh pembawa Quran dari mengenalnya adab dan wukuf. Mana wukuf berhenti atasnya adab, mengetahui atasnya adab. Jadi beliau menyebutkan dalam kitabnya adab-adab seukuran yang pantas yang tidak tercukupi, yang tidak terkaya, yang tidak tercukupi oleh pembawa Quran dari mengenalnya adab dan berhenti di atasnya adab, artinya mengetahuinya adab. Ini adab-adab yang penting. Nah, kita harus mempelajarinya. Kitab Nasaihud Diniyah, wahai Ustadz Didi Syahroni. Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Keren kitab ini ya. Kita baca sedikit lagi ya. 10 menit lagi. Wa mimma yanbaghil mudawamatu alaih. Sebahagian dari yang sepatutlah oleh berkekalan di atasnya wa tamassuku bihi dan berpegang dengannya ma. Ini beliau pengen mengajarkan kepada kita hal-hal yang pantas kita amalkan. Wa mimma sebahagian dari perkara yang patutlah oleh berkekalan di atasnya wa tamassuku berpegang dengannya ma. La siyama fi hadhil azminatil mubarakah. Lebih-lebih lagi pada ini waktu yang penuh berkah. Nah, itu al-hizbul mubarak, hizib yang diberkahi. Nah, kan? Jadi hizib inilah mubtada dari khabar mimma. Sebahagian yang pantas kita dawamkan, kita berpegang terus, itu hizbul mubarak, hizib yang penuh berkah. Hizib alladzi tu'tadu yang dibiasakan qiraatuhu akan membacanya hizib. Hizib-hizib yang suka dibaca di masjid. Biasanya baca 5 juz, nanti kan bagi-bagi tugasnya kan. Hizib yang penuh berkah, hizib yang dibiasakan akan membacanya hizib. Wal muwadhabatu alaih
Hizib-hizib yang dibiasakan akan berkekalan di atasnya hizib fikasirin minal buldan pada kebanyakan dari negeri-negeri. Nah, wa iqamatuhu. Iqamah hatta kepada qiraah. Hizib berkah, hizib yang dibiasakan akan melaksanakannya hizib fil masajid di masjid-masjid bainal maghrib wal isya antara maghrib dan isya wa ba'da sholatil fajri dan sesudah sholat fajar ya. Sebagian masjid ada baca Quran bareng-bareng, gantian gitu. Bahwa ma'rufun bihizbil usmu, dianya hizib itu dikenal dengan hizib mingguan. Yuftatahu lailatal jum'ati, dimulai akan ianya hizib pada malam Jumat, wa yuhtamu dan dikhatamkan akan ianya hizib yaumal khamis pada hari Kamis. Ini di sini jarang kita lihat nih. Waqad ruya an Utsman dan sungguh telah diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu annahu bahwa sungguhnya Utsman itu kana ada ianya beliau itu yaftatihul Qur'ana, membuka ianya beliau akan Quran. Membuka ia beliau akan Quran mulai membaca Quran Lailatul Jumat pada malam Jumat, wa yahtimuhu Lailatul Khamis dan menghatam ianya beliau akannya Quran pada malam Kamis. Malam Kamis mau Jumat depan, hampir seminggu lah sekali khatam lah. Itu yang kata di atas tadi yang paling bagus ya 8 hari sekali khatam. Ya, Mbak Sofi ile kita ya. Nah yang murah, nah yang mahal itu hanya lengkap. Fahadal hizbu muwafiqun. Maka bermula ini hizib itu muafakat. Ya bagi ma, bagi hati suruya yang diriwayatkan akan dia nyaman darinya Utsman. Min haisul ibtida wal khatmu dari segi memulai dan menghatam. Kan? Kalau kita lihat praktek hizib tadi, mingguan dia, itu sesuai dengan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman. Amma min haisu tawdhi'ul qiraati wa qismatul asba'i fahuwa aidan ala misli hadhil qismati au qaribun minha. Adapun dari segi membagi bacaan, ini hizib namanya akan dibagi ya. Satu hizib berapa misalkan, ada di pinggir Quran itu tulisan hizib, ada rubung, ada usmu, macam-macam. Saya juga kurang paham. Nah, kita baca Quran baca aja ya. Ini baru dengar ini. Adapun dari segi pembagian qiraah dan pembagian per per tujuhnya kismatul asma, bahwa maka dianya pembagian juga itu di atas semisil ini pembagian atau mendekati dari ini pembagian. Itu mangkulun itu dinukil dari Utsman radhiyallahu anhu wa an ghairihi dan dari lainnya Utsman dari ulama salaf. Yang beliau pengen bilang di sini ya nggak apa-apa baca hizib kan. Hizib. Hizib artinya kan berkelompok ya, ahzab. Baca Quran berkelompok-kelompok. Bacanya gantian biasanya. Nasaihud diniyah wal wasaya imaniyah. PDF nah Pak Lung, kalau perlu PDF nanti DM. Qala al-faqihu Abu Abdullah Ibnu Abbad, berkata oleh al-faqih Abu Abdullah Ibnu Abbad Syarihul Hikam, pensyarah Hikam rahimahullah taala, Syekh Ibnu Abbad An-Nafadhi Ar-Randi ya. Nah, pensyarah kitab Hikam, apa kata beliau? Berkata oleh Faqih Abu Abdullah Ibnu Abbad Syarihul Hikam rahimahullah taala inda dzikri, ketika menyebutnya beliau lihidbil usmu bagi hizib mingguan fi ba'dhi rasail di sebahagian risalah-risalah beliau, apa kata beliau? Huwa minal bid'ahil hasanah. Dianya hizib, baca hizib itu sebahagian dari bid'ah-bid'ah yang baik. Ya, wa yuta'akkadu tamassuku bihi fi misli hadhil azminati allati dha'afat fiha syairuddin. Dikuatkan akan berpegang dengannya hizib pada semisil ini zaman yang telah lemahlah padanya zaman oleh syiar-syiar agama. Orang sekarang kalau baca Quran sendiri-sendiri katanya kadang melemah. Ini pada zaman beliau kan. Agak kendor. Sehingga orang baru semangat baca Quran bareng-bareng. Nah, dibikinlah hizib baca di masjid. Gantian satu surat giliran ya. Gak apa-apa kata beliau. Dianjurkan akan dipegangi dengannya hizib pada misil ini zaman yang telah lemah padanya zaman oleh syiar agama. Intaha kalamuhu bimakna. Selesailah oleh kalamnya Faqih Abu Abdillah dengan maknanya. Ya, beliau ngambil makna saja bukan lafaz beliau. Wal amru kama dzakarahu rahimahullah, dan bermula perkara itu sebagaimana yang menyebutkan oleh Syekh akan Yama rahimahullah. Kata Syekh Abdullah ini pengarang kitab ini memang seperti kata Syekh Ibnu Abbad itu memang boleh dipegangi dengan amalan hizib. Cuma beliau di sini menambahkan adab-adab. Ketika kita baca hizib itu ada beberapa adab yang kayaknya nggak mungkin kita baca sekarang ya. 5 menit lagi.
Walakin yang bagi lil mudawimi ala hadzal hizbil mubarak alla yaghfala an adabaini. Tetapi sepatutlah bagi orang yang berkekalan di atas ini hizib yang berkah, Allah oleh bahwa tidak lalai ya dari dua adab. Tetapi sepatutlah bagi orang yang mendawamkan atas ini hizib yang penuh berkah oleh bahwa Allah oleh bahwa tidak lalai ya dari dua adab. Harus ada dua adab. Kad aghfalahuma katsirun minal muwadhibin alih. Yang sungguh telah melupakan akan keduanya dua adab oleh kebanyakan dari orang yang berbimbang di atasnya hizib. Banyak orang baca hizib kadang adab dua ini nggak dipakai kata beliau. Ini juga berlaku di adab ini dibaca Quran ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan suka baca Quran bareng-bareng. Jadi maknanya begini, salah satu adab ya saya ceritakan dulu dikit. Kita baca Quran bergiliran kadang ya. Kadang sebelum kita sampai giliran kita sibuk sendiri ngobrol segala macam. Begitu kita dapat tugas baru kita fokus. Artinya kita hanya pengen membaca, tidak mau mendengar bacaan teman kita. Itu adab yang kurang bagus. Nah, terima kasih Cik Yeng. Tentu Cik Yeng ya. Ahaduhuma bermula salah satu keduanya dua adab Allah yaktasira min tilawatil Quran ala qiraati hadzal hizbi faqat, bahwa tidak membatasi ia dari membaca Quran kepada membaca ini hizib saja. Jangan baca Quran cuma di masjid bareng-bareng saja. Di rumah juga ada baca Quran, enggak? Fa innahu fil aksari yuqra'u fi jama'atin. Maka sesungguhnya hizib pada kebanyakan itu yuqra'u, dibaca akan dianya hizib dalam jamaah. Itu kan bacaan berjamaah. Waqad yuksiruna, kadang-kadang mereka memperbanyak. Fayakunu nasibuhu minhul ladzi yakra'uhu syai'an yasira. Kadang-kadang mereka memperbanyak membacanya. Jadi pembagiannya kan nggak adil. Orang yang lancar kadang bacanya satu surat. Kita baru tiga ayat udah diserobot orang lain kan. Baru kita tarik dua ayat udah di kan begitu kalau ngaji Ramadan ya. Nah, kata beliau tidak membatasi ia dari bacakan Quran di atas membaca ini hizib saja. Maka bahwa sungguhnya hizib pada kebanyakannya itu yukra'u dibaca akan dianya hizib dalam satu jamaah. Fakat yuksirun kadang-kadang mereka memperbanyak membacanya. Fayakunu nasibuhu maka adalah bagiannya seseorang darinya hizib itu alladzi yang membaca ia akannya ladzi syai'an yasiran, maka adalah bagiannya seseorang darinya hizib, bagian yang membaca ia akannya bagian itu syai'an yasiran, sedikit saja. Kadang kita cuma dapat sedikit untuk menambal kekurangannya di rumah kita baca lagi. Tanggung nih, udah tarhim masjid. Wasani minal adaba ini bermula yang kedua dari dua adab tadi Allah yaf'ala kama yaf'alu ba'dul ghafilin, bahwa tidak memperbuat ia sebagaimana memperbuat oleh sebahagian orang-orang yang lalai. Apa yang dilakukan oleh sebahagian orang yang lalai? Wahwa anna ba'dhum yan'asu. Dianya dianya adab yang kedua itu bahwa sebahagian mereka itu yan'asu mengantuk ia fi halil qiraah, mengantuk ia pada ketika baca. Maknanya ketika orang lain baca dia kayak mengantuk, kadang ngerokok kan hatta la yash'ura bil muqra alladhi yaduru alaihi hatta yuqiduhu lahu. Sehingga tidak merasakan ia dengan yang dibaca yang sampai giliran ianya bacaan kepada dia hatta yuqiduhu lahu hingga membangunkan oleh mereka akannya untuknya bacaan. Dianya adab yang kedua itu bahwa sebahagian mereka itu yan asu mengantuk ya sambil nunggu nyampe giliran mengantuk. Mengantuk pada ketika baca hingga la yash'ura tidak merasakan ya dengan yang dibaca, nggak tahu bacaannya udah sampai mana. Dengan yang dibaca yang yaduru, yang bergilir ya atasnya yang dibaca hingga membangunkan oleh mereka akan dia untuknya. Payah hipinga ego, nunggu dia kata dia. Wa ba'dhum ya'khudhu fil hadis, sebahagian mereka itu masuk ia mengambil ia dalam berbicara wal kalami dalam berkalam fi ma la ya'ni pada sesuatu yang tidak penting. Berkalam ma'ashaibihil karim minhu, berkalam bersama temannya, teman yang dekat darinya. Giliran orang lain baca kita sibuk ngomong kan? Itu enggak kurang adab. Hatta ya'tiyahul muqra'u hingga datang kepadanya oleh yang dibaca. Begitu sampai giliran kita baru kita fokus lagi. Ini kurang adab kata beliau. Wahada mimma la yambagi, ini adalah sebahagian dari perkara yang tidak pantas ya. Bal huwa makruhun wa mustakbahun. Bahkan dianya ini itu dimakruhkan dan dianggap jelek. Siyama idza kana dzalika fil masajid, lebih-lebih apabila adalah demikian itu terjadi di masjid, ya kan? Orang baca Quran kita sibuk ngobrol aja makruh dalam masjid. Wal kalamu fiha bighairi dzikrillahi, dan bermula berbicara dalamnya masjid-masjid dengan selain zikir Allah, wa tilawati kitabi, dan dengan selain membaca kitabnya Allah, syadidul karohah itu sangat-sangat makruh.
Bisa titik di sini. Waqad warada sungguh telah warid oleh al-kalamu fil masjid ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatta. Bermula berbicara dalam masjid itu memakan ia akan kebaikan sebagaimana memakan oleh api akan kayu bakar, kayak iri. Titik di sini ya. Masya Allah ini udah muatan di sini. Masya Allah. Nah, sampai di sini teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah ikut menyimak ya. Masya Allah berkah semuanya. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah berkahi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa